Bismillahirrahmanirrahim. Oke, buat kelas 9, sorry. Buat kelas 9D ya. 9D balik lagi dengan Umi Mara di pembelajaran matematika di jam kritis, di saat sarapan kita udah mulai habis. Tenaga dari sarapan kita udah mulai habis dan makan siang belum tiba. Sehingga di jam kritis ini kita belajar matematika tuh kayak mana ya? Agak gimana gitu ya. But Umi yakin kelas 9D itu berbeda ya. Jadi pasti bisa mengatasi ini semua. Dan di Jumat yang spesial ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau misalkan kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat, kemudian kita juga belajar tentang bentuk akar yang sudah kita lewati, maka pekan ini kita akan fokus untuk belajar persamaan kuadrat. Jadi bayangin kalau kalian kemarin udah benar-benar paham, maka buat PTS nanti kita cukup fokusin ke persamaan kuadrat, karena kan kalian udah paham bilangan berpangkat dan juga bentuk akar. Oke, perhatikan di sini Umi punya persamaan kuadrat. Kemarin kita sempat mau bahas tentang fungsi kuadrat, tapi karena urgensinya ternyata soal PTS-nya itu lebih ke arah akar-akar persamaan, jadi Umi skip fungsi. Nanti fungsi akan Umi jelaskan setelah ini. Kita akan hari ini membahas tentang how to solve persamaan kuadrat. Nah, kemarin kan kita udah tahu nih bedanya mana persamaan kuadrat, persamaan linier, kemudian kita sekarang akan mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat. Jadi secara umum ada dua metode. Metodenya yang pertama pemfaktoran. Jadi mencari faktor-faktor persamaan kuadrat tersebut, baru kita menemukan akarnya. Kemudian yang kedua kita punya adalah rumus ABC. Bukan sakatonik ya, ini memang nama rumusnya rumus ABC. Nah, perhatikan di sini, siapa yang masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat yang kemarin Umi tuliskan? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX X kuadrat X kuadrat plus AX kuadrat plus B plus BX BX plus plus C C C sama dengan dengan 0. 0. Oke, sekarang how to find the factorization of AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Gimana cara nyari solusinya, Umi? Nah, pertama kita harus tahu dulu faktor dari A. Faktor A, artinya kita harus jadikan A sebagai dua bilangan yang kalau dikalikan sama dengan A. Kemudian, the next step, kita cari faktor dari C. Jadi kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya C. Nah, kemudian di sini kita kombinasikan supaya mereka kalau kita jumlahkan dan jadi kita kalikan kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah B. Wow, seperti apa kisahnya? Mari kita tengok. Langsung ke contoh aja supaya nggak bingung. Misal, Umi punya contoh seperti ini. X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Apa yang akan Umi lakukan? Langkah pertamanya, cari faktor dari A. Berapa A di sini? A di sini adalah 1. A-nya sama dengan 1. Dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 1. Berapa? Ya cuman 1 kali 1. Ya enggak? Cuma ada 1 kali 1.
Kemudian kita punya 4 di sini. Nah, ini yang biasanya salah di sini. Faktor dari 4. Umi punya 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya positif 4. Apa aja? 2 kali Ada 2. 2 kali 2. Oke deh, 2 kali 2. Terus? Ada lagi? 8 bagi Nggak ada lagi. 1 kali 4. 1 kali 4. Benar sekali, 1 kali 4. Ada lagi nggak? Ingat, Umi cuma bilang faktor dari C, bukan faktor positif, bukan faktor negatif. Artinya apa, Mi? Boleh negatif. Artinya Umi boleh punya min 1 kali min 4 dan min 2 kali min 2. Oke? Min 1 kali min 4 kalau dikalikan hasilnya positif 4 enggak? Positif 4. Min 2 kali min 2 kalau dikalikan hasilnya positif 4? Positif 4. Jadi dia tidak. Oke, next step. Apa yang tadi Umi bilang? Kombinasikan kemudian menghasilkan B. Maksudnya apa, Mi? Perhatikan di sini. Umi punya 1 yang warna merah dikali dengan 2 yang warna hijau ditambah dengan 1 warna merah dikali 2 warna hijau. Sama dengan apa di sini? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini kita cek apakah dia menghasilkan B hasilnya? Tidak. Enggak. Berarti ini tidak memenuhi. Next. Lanjut ke baris selanjutnya. Ini dengan ini. Maka kita punya apa di sini? 1 yang warna merah dikali dengan 1-nya hijau ditambah 1-nya merah dikali 4 ya yang hijau. Berapa ini? 1 tambah 4 sama dengan 5. Memenuhi nggak? B-nya berapa di sini? Minus 5. Minus Min. 5. Berarti tetap belum memenuhi atau tidak memenuhi. Berarti next kita cari lagi. Kalau ini kita punya 1 yang warna merah dikali negatif 1 yang warna hijau ditambah 1 warna merah dikali 4 warna hijau. Negatif 4, sorry. Negatif 4 yang warna hijau. Berapa jadi hasilnya? Negatif 1 ditambah negatif 4. Berapa hasilnya? 5. Negatif 5. Nah, ini ternyata sama kayak ini. Sehingga kita punya ini memenuhi. Selesai, nggak usah dicek untuk min 2 dan min 2. Kita udah punya ini. Gimana, Mi, cara menulis faktornya, Mi? Perhatikan di sini. Pertama, Umi buat 2 dalam kurung seperti ini. Kemudian Umi sama dengankan 0. Jadi, faktornya Umi punya 2 dalam kurung, Umi sama dengankan 0. Kelip selanjutnya apa? Di sini Umi tulis X. Di sini Umi tulis X. Nah, yang warna merah itu adalah koefisien yang harus kita tulis pertama. Koefisiennya siapa yang warna merah? Koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini Umi punya ini yang warna merah. Jadi yang warna merah, 1 yang warna merah ini Umi tuliskan di kedua belah kurung di depannya X. Atau jadi koefisiennya X. Kemudian aturan penulisan yang warna hijau, di sini 1 warna merah yang kiri itu bersosialisasi atau dikalikan dengan negatif 1 yang sebelah kanan yang hijau. Ya. Maka kita punya
1 yang kiri itu dikalikan dengan negatif 1. Negatif 1-nya di sebelah kanan. Nggak boleh satu kurung dengan 1. Kemudian, 1 yang kanan di sini itu kita kalikan dengan negatif 4. Berarti negatif 4-nya kita tulis di sini. Sehingga kita punya faktornya apa, Mi? X min 4 dikali X min 1 sama dengan 0. Nah, ini X min 4 ini, kemudian X min 1 ini, dua-duanya disebut sebagai faktor dari persamaan kuadrat. Faktornya. Oke? Kalau udah ketemu faktornya, kita tahu bahwa di bilangan real kita punya A kali B sama dengan 0 itu hanya dipenuhi saat A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Atau kita bisa sebutkan, kalau kita punya dua bilangan itu dikalikan hasilnya 0, pasti salah satu bilangannya sama dengan 0. Sekarang kalau kita udah punya X min 4 dikali X min 1 sama dengan 0, artinya salah satu dari kedua faktor ini sama dengan 0. Kita punya X min 4 sama dengan 0 atau X min 1 yang sama dengan 0. Kalau X min 4 sama dengan 0 berarti kita punya apa? Kelas 7, kalau X min 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? 0. 4. Kalau X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? Positif? 1. Jadi, inilah yang disebut dengan solusi atau kita sebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, ini solusi atau akar-akar persamaan kuadrat. Jangan kebalik ya. Yang ini bilangan-bilangannya namanya solusi atau akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kemudian yang ini bisa kalian tulis sebagai X1 dan X2. Bisa dipahami penjelasan Umi sampai di sini untuk mencari solusi persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran? Oke, kalau masih bingung, Umi akan kasih contoh lagi. Silahkan nanti dicoba ya, dicoba. Umi tulis di sini. Umi punya 2x kuadrat min 5x 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Bisa nggak ya? Sebentar, Umi cek dulu. Min 4, sorry. Yang ini min 4. Dua x kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0. Apa langkah pertama kita? Cari faktor AB. Cari faktor AC. AC, oke. Faktor A-nya. A-nya difaktorkan berapa? 1 kali 2. Terus C-nya? Negatif 6 difaktorkan
Dua bilangan 3 kalau kali 2. dikaliin negatif 6. Berapa? Min 2 kali 3. Min 2 kali 3. Oke, tinggal Umi balik. Terus habis itu min 2 kali 3. 1 kali 3 kali min min 6. 2. Terus Kali 6. 1 kali 6. min 1 kali 6. Kali 6 ya? 6 kali min 1. Kemudian ada lagi 2 kali min 3, ya enggak? 2 kali min 3. Min 3 kali 2. Kemudian 1 kali min 6. 6 kali 1. Oke, banyak ya kemungkinannya. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Ini kita kaliin. 1 yang kiri, yang merah, dikali dengan negatif 2 yang hijau. Ditambah 2 yang merah dikali dengan positif 3 yang hijau. Berapa hasilnya? Min 2 tambah 6. Positif 4. 4. Positif Berarti 4. bukan. Karena kita butuhnya negatif. Negatif 4. Berarti lanjut. Yang kedua. Yang kedua kita punya 1 merah dikali 3 hijau ditambah dengan 2 merah dikali negatif 2 hijau. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ditambah Positif 1. Negatif 1 ya? 3 dikurangi 4 kan ya jadinya? Belum juga. Next, cari mana yang memenuhi. Mana yang memenuhi? Coba kita cari lagi. Yang ini 1 yang kanan dikalikan dengan min 1 yang hijau. Kemudian ditambah 2 yang merah dikalikan 6 yang hijau. 1 yang merah kali min 1 yang hijau. 2 yang merah dikali 6 yang hijau. Hasilnya berapa? 12 dikurangi 1. Positif 11 ya. Kemudian yang selanjutnya 1 merah, 2 merah. Di sini 1 merah kali 6 hijau ditambah dengan 2 merah dikali min 1 hijau. Berapa ini hasilnya? Masih positif 4. Ya, masih positif 4 ya. Kemudian next. Umi punya 1 merah dikali 2 hijau ditambah 2 merah dikali min 3 hijau. Berapa hasilnya? Halo? negatif 4 bukan, Mi? Iya, negatif 4. Berarti kita punya negatif 4, negatif 4. Sama. Berarti yang memenuhi adalah yang ini. Umi. Ya? Silahkan. Kalau misalkan Nambahin angkanya gimana? nggak kedengeran tulisannya. Nambahinnya gimana, Mi? Nambahinnya ditambah aja. 1 kali 3, 3. Ditambah 2 kali min 2, min 4. Oh. 3 tambah min 4, negatif Iya, Mi. 1. Oke?
Nah, sekarang kita punya 1 kali 2, 2. Ditambah 2 kali min 3, min 6. 2 tambah min 6, kita punya negatif 4. Berarti kita punya di sini solusinya gimana? Solusinya kita kurung sama dengan 0. Untuk faktornya perhatikan. Tulis X. Yang warna merah ditulis duluan, Soli. Yang warna merah kita punya 1 dan 2. Kemudian baru yang warna hijau. Gimana syaratnya? Kita punya di sini 1 dikali 2. Berarti 1 yang warna merah dengan hijau ini nggak boleh jadi 1 kurung. Artinya dia ditulisnya positif 2-nya di kurung yang berlawanan. Kemudian 2 merah dikali min 3 hijau. Berarti min 3 hijau sama 2 merah nggak boleh 1 kurung. Berarti kita tulis di arah yang berlawanan. Sehingga kita punya apa di sini? Kita punya faktornya adalah X min 3 dikali dengan 2X plus 2 sama dengan 0. Ini faktornya. Berarti kalau nyari akar-akarnya gimana? X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Kita punya X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Kemudian 2X plus 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2 bagi 2, min 1. Jadi seperti itu caranya untuk mencari solusi dari persamaan kuadrat. Maksudnya solusi apa, Mi? Jadi kalau kalian ambil 3, kemudian kalian masukin ke 2x kuadrat min 4x min 6, x-nya kita ganti 3, hasilnya akan jadi 0. Kemudian kalau min 1 kalian masukin ke 2x kuadrat min 4x min 6, x-nya ganti min 1, maka hasilnya juga 0. Jadi ini namanya solusi, yaitu 3 dengan negatif 1. Kalau ditanya faktor, faktor itu adalah X min 3 dengan 2X plus 2. Itu faktor. Jadi itu bedanya faktor dengan solusi atau akar-akar persamaan kuadrat. Coba sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau kurang jelas, silahkan. Harus sama dengan 0 ya, Mi, itu. Nggak boleh yang Sama dengan 5 misalkan ya gitu ya. Kalau sama dengan 5 berarti karena bentuk umumnya sama dengan 0, berarti kita buat supaya 5-nya 0 yang di ruas kanan. Maka kita kurangi 5 di kedua ruas. Karena ini kita ngikutin bentuk umumnya. Jadi kita buat dia sebagai sama dengan 0. Soalnya kenapa kok sama dengan 0 dipilih? Kan Umi tadi bilang ya, kalau dua bilangan kita kalikan sama dengan 0, istimewanya bilangan 0. Kalau misalkan dua bilangan kita kalikan kok sama dengan 0, pasti salah satunya itu 0, pasti. Tapi kalau Umi punya dua bilangan kok Umi kalikan sama dengan 5, belum tentu salah satunya itu 5. Misal Umi punya 2 dikali 2,5, kan bukan 5, kan nggak ada 5 di situ. Tapi 2 kali 2,5 pasti hasilnya 5. Tapi di dua bilangan itu nggak ada 5. Tapi kalau 0, salah satunya harus 0, pasti 0. Misal Umi punya satu bilangannya 7, kemudian sesuatu kali 7 sama dengan 0. Pasti sesuatu itu sama dengan 0. Kenapa? Karena syaratnya kalau dua bilangan kita kalikan sama dengan 0, pasti salah satunya itu 0. Jadi kenapa kok di sini bentuk umumnya di sini sama dengan 0, Mi? Karena untuk memudahkan kita mencari solusinya. Jadi kalau misalkan bukan 0, Mi, kalau bukan 0 berarti kita buat supaya 0. Jadi kita kurangkan di kedua ruasnya dengan bilangan tersebut sehingga kita punya sama dengan 0. Mi, mau nanya lagi, Mi. Silakan. Kalau kan itu langkah pertama kan kita cari faktor dari A dan C. Nah, yang faktor A itu berarti
cuman satu aja ya, Mi? Kan kalau C bisa banyak, kalau A cuman satu doang ya, Mi? Bergantung, nanti kalau misal Umi punya A-nya 4, kan berarti 4 faktornya selain 1 kali 4 ada 2 kali 2. Cuman Umi nggak tulis kebalik, Umi nggak tulis 1 4 4 1, enggak. Kenapa? Karena Umi udah tulis C-nya itu sebagai bentuk kebalikannya. Jadi kalau Umi kan tulisnya negatif 2 kali 3, berarti bawahnya 3 kali negatif 2 gitu ya kalau C. Tapi kalau di A Umi cuma tulis 1 kali aja, 1 kali 4 doang, atau 1 kali 2 doang. 2 kali satunya nggak Umi tulis, karena sama. Antara 1, 2 dikombinasikan dengan min 2, 3, kemudian 1, 2 kita kombinasikan linear dengan 3 min 2, hasilnya sama dengan 1, 2, atau 2, 1 kita kombinasikan ke sini. Jadi yang A supaya lebih mudah kita nggak perlu bolak-balik tulisnya. Jadi kalau 14 14 aja, 41 nggak usah. Tapi kalau yang C kita boleh tulis bolak-balik. Tapi kalau misalkan kalian punya min 3. Min 3 kan faktornya min 1 kali 3 dengan 1 kali min 3 nih. Ya ini kita tulis dua-duanya. Kombinasinya. Faktor dari A-nya. Kebetulan aja ini dari tadi Umi pilih A-nya bilangan prima, sehingga dia cuman ada 1 kali bilangan itu sendiri. Sampai sini paham tuh? Insya Allah paham, nah. Insya Allah paham. Oke, kalau paham, kalau Umi kasih soal bisa ngerjain ya. Misal Umi kasih soal apa ya? Misal Umi kasih soal 4x kuadrat minus em, 9x plus 5 sama dengan 0. Atau jangan 9 deh, kegampangan. Umi mau minus 12x. Oke, coba dicari 4x kuadrat min 12x plus 5 sama dengan 0. Coba Umi minta Fabian deh. Fabian, sorry. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Fabian? Cari faktor. Faktornya. Apa faktornya? 2 kali 2, 1 2 kali kali 4. 2 sama 1 kali 4. Oke, simpan. Terus setelah dapat faktor dari A, kita cari faktor dari B. C. Faktornya apa yang C? 1 kali 5. 1 kali 5. Kemudian 5 kali 1. Terus? Ada lagi? Min 5 kali min 1. 5 kali. Iya, min 1 kali min 5. Min 5 kali min 1. Ini kan dua bilangan ini kalau dikalikan hasilnya positif 5. Yuk, yang ini kita kerjakan ke sini. Berarti kita punya 2 kali 1 tambah 2 kali 5. Tambah 2 kali 5 sama dengan 2 12. Sudah sama belum sama B-nya? Belum. Belum. Lanjut yang kedua. 2 kali 2 kali 5 ditambah 2 kali 1. Sama ya? 12. Next, yang bawahnya. 2 kali min 1 ditambah
2 kali min 5, berapa nih? 12. Min 2, 12. Sama nggak? Sama. Sama. Iya sama. Berarti kita punya kalau sama, kita bikin kurungnya 2 sama dengan 0. Di sini X, tulis yang merah dulu. Yang merah mana nih? Yang merah 2. yang ini. Maka kita punya 2-nya tulis dulu. 2, 2. Kemudian tulis yang hijau. Yang hijau mana nih? Ini dengan ini. Maka kita punya 2 yang ini pasangannya min 1. 2 yang ini pasangannya min 5. Oke, jadi ditukar ini ke sini, ini ke sini. Ini di sini, ini di sini. Merah. Oke, kita punya yang merah Nah, itu terus kalau ini di sini, ini di sini. Yang hijau ini di sini, ini di sini. Terus gimana ada kalau udah pertanyaan? Oke, kita punya itu 2 kalau udah jawabannya tuh Mi. kali 2x min 1 sama dengan 0. Gimana, Sami? Mi itu jawabannya Mi. Ini namanya faktornya. Tergantung nanti soalnya apa. Umi kan nggak nanya secara spesifik nih. Ini faktornya. Jadi ini sebutannya faktor. Kalau Umi minta sebutkan faktor dari 4x kuadrat min 12x plus 5, maka jawabannya 2x min 5 atau 2x min 1. Faktornya antara 2 itu. Dan dua-duanya merupakan faktor. 2x min 5 dan 2x min 1. Kemudian kalau Umi minta solusinya, berarti kita harus cari dulu 2x min 5 sama dengan 0 atau 2x min 1 sama dengan 0. Jadi kalau ini, kalau jawabannya yang ini namanya pertanyaannya faktor. Kalau jawabannya X sama dengan, itu pertanyaannya solusi atau akar-akarnya. Kalau kita punya X sama dengan berapa di sini? 5/2, kemudian di sini X sama dengan 1/2. Maka kita punya ini adalah solusinya, yaitu setengah dan 5/2. Ini solusi atau akar-akarnya. Bisa dipahami? Bisa Mi. Bisa ngerjain sendiri? Itu pertanyaannya. Bisa kalau